أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allah ilan nasi kafah bitauhidi wa syari'ati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang bisa dikatakan sebagai zikrullah, majelis zikir, yaitu di dalam majelis ini kita dalam rangka mengingat Allah. Apalagi terlebih-lebih kita membahas sebuah kitab dalam Sahih Bukhari, kitab yang disusun oleh Al-Imam Bukhari, yang dimana di dalamnya ada 90 sekian bab. Salah satu judulnya, salah satu pembahasannya yaitu tentang kitab Ar-Riqaq, yaitu kitab pelembut hati, yang mana hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui hakikinya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan bahwasanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan di akhirat. Dan manusia kebanyakan itu sering lalai terhadap hal ini karena kesibukan atau terjerumusnya mereka ke dalam kesibukan duniawi, sehingga banyak terluput dari hal-hal yang penting, yang mana ini adalah tujuan pokok dari kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah. Sehingga dengan kita mengingat kembali tentang hari akhirat, dan di dalam kitab Ar-Riqaq ini penuh dengan pembahasan hadis-hadis yang mengingatkan kita tentang akhirat. Tujuannya ya agar kita kembali kepada Allah, sehingga hati kita yang mungkin keras dengan kesibukan duniawi kita, banyaknya kita lalai dari Allah, banyaknya kemaksiatan, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, menjadi lembut kembali. Ini yang diharapkan. Melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab 30. Imam Bukhari membuat judul bab setelah menyebutkan tentang surga dan neraka. Ini Imam Bukhari mengingatkan kita tentang bagaimana kita agar bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur dan juga qanaah. Makanya Imam Bukhari membuat judul bab, babu liyanzur ila man huwa asfala minhu wala yanzur ila man huwa fawqahu. Bab agar seseorang itu melihat kepada orang yang di bawahnya, dan hendaknya seseorang itu jangan melihat kepada orang yang di atasnya. Ini dalam urusan duniawi. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu. Nabi bersabda, ketika kalian melihat seseorang
itu diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kelebihan dari sisi harta maupun fisik, maka hendaknya seseorang itu melihat kepada orang yang di bawahnya. Jadi agar senantiasa seseorang itu bisa merasa bersyukur ketika seseorang itu melihat orang lain yang secara duniawi hartanya lebih banyak, prejengane penampilan fisiknya juga lebih ganteng, luwih resik, itu supaya dia melihat di bawahnya agar dia bisa bersyukur. Hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis untuk obat hati, karena dengan demikian kalau kita bisa melihat orang yang di bawah kita, zalika ajdaru alla tasdari nikmatallahi alaikum. Ini adalah agar kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebenarnya banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuman kadang-kadang hal ini terlihat kecil, terlihat kita mengecilkan nikmat-nikmat tersebut ketika kita melihat orang yang mendapatkan nikmat lebih. Sehingga nikmat yang Allah berikan pada kita ini ora ketok. Padahal jane akeh. Ini termasuk ya penyakit. Jadi karena itu tadi, kalau hadis ini tujuannya agar bisa seseorang itu selalu menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu adalah nrimo ing pantun. Dan itu adalah termasuk sumber kebahagiaan. Seseorang bisa merasa bahagia meskipun bagiannya sedikit, meskipun hartanya pas-pasan. Kapan dia merasa bahagia? Kalau dia sudah merasa qanaah. Ini bagian yang Allah diberikan pada kita, takdir yang Allah berikan kepada saya, bagiannya semene tak tompo dengan lapang dada. Ini bahagia. Bukan berarti orang yang bahagia itu mesti hartanya berlebihan, belum tentu. Laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukan berarti bukan dikatakan kekayaan itu dengan banyaknya harta, itu bukan. Tapi yang namanya kekayaan adalah kaya hati. Hatinya qanaah, nampa apa enake. Ini jika kita bisa seperti ini kita bisa sebagai sumber kebahagiaan. Cuman rata-rata wong iki senengane golek penyakit. Karena dengan dia sering melihat ke atas, akhirnya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu terasa kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain yang jauh lebih banyak. Ini termasuk salah satu golek penyakit itu. Dan kita hidup di zaman wong golek penyakit seperti itu. Bermedsos, berselancar, internet di dunia maya, dan di situ ditampilkan kehidupan glamor para artis, para musisi, para orang-orang yang bisnismen, orang-orang kaya di situ. Bagaimana mereka menampilkan rumahnya yang harganya triliunan, miliaran dan lain sebagainya, sehingga nek nonton koyo kita cuman dapat sedikit. Nah, ini termasuk penyakit. Makanya kita jangan seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah pernah bersabda, termasuk resep agar kita bisa melihat ke bawah itu tadi, akilu tukhulu alal aghniya fa innahu ahra alla tasdaru nikmatallah. Jadi jangan sering-sering atau sedikitnyalah kalian masuk ke rumah orang-orang kaya itu. Maksudnya kita sering berinteraksi dengan orang-orang kaya. Karena dengan seperti itu kita sedikit berinteraksi dengan orang-orang kaya, maka hal itu akan memudahkan kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu tadi kancane wong sugih-sugih, sosialita mungkin. Wah, nonton omahe apik. Wih, mobilnya apik. Wih, sehingga wis koyok-koyok itu kita nggak punya apa-apa. Nah, justru resepnya agar hati kita ini
bisa qanaah ya seringlah berinteraksi dengan orang-orang miskin, datang main ke tempatnya orang-orang yang di situ miskin. Karena dengan demikian gitu, wah ternyata saya mendapat bagian yang banyak. Kapan seperti itu? Kalau kita sering berinteraksi dengan orang-orang miskin. Nonton umai kondisinya, ya Allah, sik mendenggonku. Maksudnya dengan sebagian itu dia menumbuhkan rasa syukur yang ternyata saya masih mendapat bagian yang banyak. Tapi bukan berarti kita sering main ke tempat orang miskin untuk mencela, ya enggak. Ya syukur-syukur bisa membantu kalau memang mereka membutuhkan. Tapi hal itu lebih membuat kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini termasuk perangai yang mulia. Al-Imam Ibnu Hajar beliau ketika mensyarah hadis ini, beliau membawakan sebuah hadis yang marfu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ada dua perangai yang di situ termasuk perangai yang baik. Khoslatani man kana fihi kataballahu sabiran syakiran. Dua perangai yang mana seseorang apabila punya dua perangai ini, maka dia termasuk, Allah golongkan termasuk orang yang ahli syukur dan ahli sabar. Dia termasuk orang yang syukur, orang yang sabar. Kapan dia seperti itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Nah, kalau urusan agama, jadi ada yang baik itu ketika urusan dunia nonton sing nangis sore. Tapi untuk urusan agama, ketika kita melihat urusan agama, kita melihat orang yang di atas kita. Ini perangai yang baik. Dengan seperti itu dia termasuk orang yang syukur dan sabar. Termasuk salah satunya Rasulullah SAW bersabda, la hasada ila fitnatain. Jadi tidak boleh seseorang itu hasad atau ghibthah kecuali untuk dua perkara ini. Jadi kita kalau pengen menyamai seseorang itu hendaknya nyamai pengen dadi wong loro iki. Rajulin atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Jadi ada seseorang yang di situ dikasih harta, kemudian dia menghabiskan hartanya untuk hak, untuk memberi nafkah kepada keluarganya, menyantuni orang-orang miskin, bangun masjid dan sebagainya, sehingga dia menghabiskan hartanya untuk urusan sabilillah, untuk urusan yang hak. Kalau kita lihat orang seperti itu, kita pengen nggak mau, aku pengen jadi wong koyo ngono kuwi. Atau yang kedua, rajulun atahullahu ilman fa huwa yakdibiha wa yu'allimuha. Jadi seseorang yang diberi oleh Allah ilmu, ternyata dengan ilmu dia mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan dia menggunakan ilmunya itu terus untuk mengajarkan ilmunya. Jadi dua orang yang kita patut iri di dalam hal ini. Jadi dalam masalah agama hendaknya kita melihat orang yang di atas kita. Tapi sebaliknya, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Perangai yang tadi yang pertama kan ketika melihat seseorang dia melihat dalam sisi agama, dia melihat orang di atasnya, sehingga dengan seperti itu dia terpacu untuk melakukan yang lebih baik. Adapun untuk masalah dunia, dia melihat orang yang di bawahnya, sehingga dengan seperti itu fahamidallahu ala ma fadallahu bihi alaihi, sehingga dia memuji Allah, alhamdulillah ternyata Allah berikan saya keutamaan yang lebih dibandingkan orang ini, sehingga dia bersyukur di sini. Jadi perangai tersebut ini yang harus seyogyanya atau sebisa mungkin kita melekat pada diri kita, agar kita yaitu tadi dadi wong sing qanaah, dadi orang yang bahagia. Bahagia itu, resep bahagia itu sebenarnya sederhana, cuman masalahnya hal ini ya termasuk bisa dikatakan sulit. Oke wong itu sebaliknya, betul. Untuk urusan dunia nonton sing wong nang dhuwur, wih sugih tenan.
obrolannya. Kalau kita jenengan ngobrol misalnya, wis sing diomongke kok bondo si fulan kae wis saiki wis ngene. Si fulan kae saiki jan. Sehingga obrolannya apa? Orang-orang yang sukses seperti itu. Nek urusan agama nonton sinau sore santai wae sing ra salate pirang-pirang. Lah kok ora salat nang masjid? Wah punya nanya aku loh. Aku salat nang rumah sing ra salate pirang-pirang. Sehingga untuk urusan agama dia melihat orang yang di bawahnya. Ini keliru, wali. Kalau untuk urusan dunia seharusnya kita melihat orang yang di bawah kita. Biar kita lebih bersyukur. Nah, urusan agama coba kita lihat orang-orang yang di atas kita bagaimana sehingga kita nggak ujub dengan amal perbuatan kita. Sehingga dengan seperti itu kalau kita untuk urusan akhirat kita melihat orang-orang yang lebih daripada kita merasa kita bukan apa-apa. Lah sing ditonton isore yo. Wah, rumah sare wis sudah cukup dengan apa yang dia lakukan. Ngoten nggih. Jadi hal ini termasuk sebuah resep tips yang diberikan kepada Nabi. Sebenarnya resep kebahagiaan itu mudah, cuman prakteknya orang gampang. Karena itu tadi kita berada di masyarakat yang seringkali golek penyakit, makanya hal-hal seperti itu berusaha kita hindari. Sering-seringlah kita ngobrol dengan orang-orang yang memang kehidupannya susah sehingga kita merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian bab selanjutnya, babu man hamma bihasanatin au bisayyi'atin. Bab siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Jadi ham itu berniat sudah bertekad bulat sudah ada dorongan untuk melakukan. Jadi tingkatan yang melewati hati itu ada 4 fase jadi ada 4 tingkatan. Ada yang namanya khotirah itu cuman sak kelebatan tok. Tahu-tahu kita pengen terbesit, kita sholat penak ini. Jadi terbesit tok. Tapi lewat begitu aja. Namanya khotirah. Itu pintasan hati. Lintasan tok. Begitu juga kemaksiatan juga. Ini koyone ngombe ciu enak ini. Lintasan tok itu enggak ada hukumnya. Seret tok. Jadi kita terbetik sedikit. Wah, kita melakukan ini, aku ngene itu cuman lintasan tok. Ini enggak ada hukumnya. Kemudian yang kedua, tarodud. Tarodud itu itu tadi lintasan ditolak terus balik meneh. Terus ditolak balik meneh kayak gitu. Misalnya kita pengen melakukan kemaksiatan, terbetik untuk melakukan kemaksiatan. Wah, adem-adem ini kalau ini ngerokok enak. Terus berusaha dia tolak. Terus orang kepikiran meneh. Kayak gitu. Itu namanya tarodud, balik meneh. Koyo niku. Tapi dia berusaha menolaknya. Ini juga belum ada hukumnya. Belum termasuk niat. Baru khotirah. Salat ya ngono. Kita salat di waktu longgar salat ya enak jadi cocok. Ya guru ngono tok. Tapi belum ada action, belum ada dorongan, itu belum termasuk niat belum. Baru yang ketiga namanya ham. Kalau sudah ham itu adalah dorongan kuat untuk melakukannya. Pertama lintasan tadi. Di waktu jam semene aku ngarep nek wae cocoknya sholat lah. Begitu dia terbetik sholat, baru dia terdorong untuk melakukan ini namanya baru ham. Paham ya? Ham itu sebuah dorongan kuat untuk melakukan sebuah perbuatan. Ini namanya niat. Jadi niat pengen melakukan sebuah perbuatan. Aku duwe duit 50.000 misalnya, tak sedekahke. Dia betul-betul punya dorongan kuat, dompetnya drogoh tenan, dia pengen melakukan perbuatan tersebut. Ini namanya ham.
bukan cuma lintasan tok. Aku didit disutakoke penak terus hilang enggak. Itu belum ada hukumnya. Baru ketika dia berniat sungguh-sungguh itu kapan? Ketika ada dorongan kuat untuk melakukannya. Jadi sudah betul-betul dia aku Arab ngene. Saya mau melakukan begini dan dia sudah ada dorongan kuat untuk melakukan itu. Itu namanya ham. Jadi bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan bagaimana hitungannya ham, niat untuk melakukan kebaikan dan niat untuk melakukan kejelekan itu hukumnya bagaimana. Dan termasuk di antara bentuk rahmat Allah itu Allah tidak memberlakukan sama antara kebaikan dan keburukan. Ganjarannya beda. Melakukan kebaikan dan keburukan itu pahalanya beda. Untuk lebih jelasnya kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah ini. Imam Bukhari berkata, haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith, haddatsana Ja'ad ibnu Dinar, yaitu Abu Utsman, haddatsana Abu Raja al-Utaridu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut diceritakan oleh Nabi cerita bahwasanya Allah bilang begini. Berarti ini termasuk hadis qudsi. Jadi perkataan Allah yang dinukil oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menukil perkataan Allah, tapi ini lafadznya dengan lafadznya Nabi, bukan termasuk Al-Quran. Qala, Nabi bersabda, Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah itu pasti akan mencatat kebaikan dan keburukan. Kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat, itu pasti. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan begini. Kebaikan itu begini, ini termasuk kebaikan. Kejelekan itu begini, ini termasuk semuanya kejelekan. Summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Jadi berikutnya, jadi Allah sudah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang di situ berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, kemudian falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Ternyata dia sudah berniat melakukan sesuatu, ora sido, tidak jadi diamalkan oleh orang tersebut. Tapi di situ Allah menuliskan hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Jadi lagi cuman baru niat tok. Ternyata dia belum sempat melakukannya. Wis niat aku arep sedekah 50.000, buka dompet lho, "Dit, iki nang ndi?" Allah. Tapi dia sudah berniat untuk melakukannya. Buka dompet, ternyata dompetnya kosong. Wah, iya ding tak go jajan kamu. Tapi sudah niat. Berarti dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Niat tok. Dia mau melakukan sholat malam misalnya, terus tak niati tenanan, 12 ternyata. Dia berarti dapat pahala niat, dan banyak sekali kebaikan. Aku pengen sholat pakai wudu, ternyata enak telepon rasido akhirnya. Nah, dia harus melakukan kegiatan yang lainnya, wudu cepat buru-buru sehingga nggak jadi sholat sunnah. Ini berarti dia sudah berniat untuk melakukan wis wudu, ternyata ada kesibukan lain yang harus, akhirnya dia batal, nggak jadi. Ini termasuk sudah mendapatkan kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu indahu asra hasanat ila sab'ati mi'atin dhifin ila at'afi katsira. Jadi tapi jika seseorang itu dia berniat melakukan sesuatu dan dia mengamalkan niatnya tersebut,
Wis niat tenanan dan niatnya itu diwujudkan dengan amalan. Pengen niat sholat, ya sholat tenan. Akhirnya Allah menurunkan menulis baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ila sabi'imatin dzikrin, sampai 700 kebaikan. Jadi kalau minimal 10, kalau itu berupa sedekah berarti minimal sedekahnya tadi bernilai 700 lipat. Ila at'afin katsir, sampai hitungan yang banyak, berarti bisa jadi pahalanya lebih. Kalau memang dia mengamalkan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan yang luar biasa, dan di situ ada ternyata memberikan manfaat yang banyak, bisa pahalanya lebih banyak daripada itu. Penak orang niat tok orang lakoni oleh sak kebaikan, niat dilakoni 10 kebaikan. Ini termasuk bentuk rahmat Allah kepada kita. Seperti itu. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tapi sebaliknya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan, falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Coba. Seseorang itu punya niat jelek. Dia punya niat jelek, tapi ternyata setelah dia punya dorongan kuat untuk melakukannya, dia nggak jadi melakukan karena takut kepada Allah. Dia tidak jadi melakukan niat tersebut karena takut kepada Allah. Eling ngene iki dosa ora oleh. Padahal wis niat aku sarep tuku rokok jane. Pengen banget. Ternyata nggak jadi. Dia takut, duh ngene iki jare Pak Ustadz ke jare haram jare. Wis dia nggak jadi. Nah, dengan dia nggak jadi melakukan perbuatan jelek dulu, itu Allah mencatat kebaikan yang satu kebaikan sempurna. Niat jelek nggak jadi dilakukan karena Allah, itu dapat satu kebaikan. Kan top. Jadi niatnya elek itu sudah jadi ganjaran. Ketika kapan niatnya nggak jadi dilakukan. Pengen melakukan sesuatu yang haram, ternyata dia ingat, dia sadar bahwasanya perbuatan itu haram, dia nggak jadi melakukan, oleh ganjaran siji utuh. Fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia punya niat jelek, pengen betul-betul melakukan sesuatu, ternyata hamnya tadi tidak dilakukan, ternyata dilakoni tenanan. Dia pengen minum khamr, betul-betul pengen minum khamr, dan dia datang ke tempat minum khamr, tuku tenan, ngombe tenan, dia dapat satu kejelekan. Jadi niat jelek dilakukan dapat satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Jadi bandingannya repot. Niat apik ora dilakoni oleh ganjaran siji, niat apik dilakoni oleh ganjaran 10. Niat elek ora sida dilakoni oleh ganjaran apik. Niat elek dilakoni oleh ganjaran oleh dosa siji. Sebanding mboten. Mboten sebanding. Enggak sebanding sama sekali. Berarti nek sampai besok di hari kiamat itu, ketika di mizan, kuwi amal timbangan kebaikan dengan keburukan kok iso imbang, kuwi jane wong iki momen pol jane. Kebangetan. Berarti dia dalam sehari misalnya kok iso sampai imbang lho. Wong ganjaran melakukan niat melakukan kebaikan dilipatkan 10, melakukan kejelekan dapat dosa 1 sampai betul-betul imbang. Berarti dia sehari itu dosanya 10 kali lipat daripada kebaikannya minimal. You know what? Ini seharusnya jadi motivasi bagi kita. Jadi apa namanya? Kalau kita selalu ingat tentang akhirat, harusnya kita banyak melakukan amal soleh. Umpung ini loh, kebaikan kecil yang kita lakukan ini pahalanya besar. Dan kita besok yang jadi senjata andalan kita itu apa? Amal kebaikan kita. Yang jadi bekal kita untuk menghadap Allah, yaitu amal
kebaikan kita. Makanya jangan disia-siakan kesempatan hidup di dunia yang cuma sekali ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang rugi ketika di mizan ditimbang oleh Allah betul-betul ini kudune kalau dia normal, dia melakukan misalnya dia imbang aja, ya sholat, ya maksiat, mau dia melakukan podo-podo limo kudune ganjarane timbangannya oke apike kudune. Sholat 5 waktu tapi maksiat jalan, mau dia melakukan begitu itu kudune isi abot timbangan apike. Lah kalau sampai timbangan jeleknya lebih banyak, saya parah meneh niku. Jadi ini Imam Bukhari pengen menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa rahmat Allah kepada kita tentang hari akhir. Sehingga kalau kita sebagai kaum hamba Allah yang mukmin, yang di situ beriman kepada Allah, mengimani hari akhir, kita harus memanfaatkan waktu kita, detik-detik yang berlalu itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Karena kebaikan yang kita lakukan ini lipatannya banyak. Sedangkan kejelekan-kejelekan ini tidak dilipatkan oleh Allah. Nah, mumpung kita dapat bonus seperti ini, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang timbangan amal kebaikannya banyak dan memudahkan kita masuk surga. Ini meskipun ada pengecualian. Kalau tadi kan ham, tingkatan yang ketiga tadi kan ham. Ham itu baru berniat melakukan. Lah kalau sudah namanya berazam, itu hitungannya beda lagi. Azam itu di atasnya ham. Azam itu betul-betul bertekad bulat untuk melakukan. Kalau itu sudah bentuknya azam, kalau itu baru niat jelek sudah dihitung dosa. Contohnya ketika Nabi menghabarkan bahwasanya 2 orang yang di situ saling membunuh itu yang membunuh maupun yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat nanya, "Loh Nabi, lah ini yang bunuh bener, kita maklum kalau yang bunuh ini masuk neraka kan dia mateni kancane. Lah sing dipateni iki lho, kok masuk neraka itu bagaimana?" Lah kan bukankah satunya ini juga dia berazam untuk bunuh saudaranya, cuma dia keduluan dipateni dhisik. Jadi 2 orang yang saling berazam pengen bertekad bulat untuk bunuh saudaranya, ini dua-duanya masuk neraka. Cuman yang salah satu disiki kancane. Jadi dua-duanya yang pateni maupun yang dipateni masuk neraka semuanya. Jadi kalau itu sudah berupa azam, tekad bulat yang sudah disertai dengan perbuatan, maka ini sudah termasuk hitungan dosa. Meskipun niat jelek yang sudah menjadi azam itu sudah dihitung dosa. Arab pengen melakukan zina, datang ke tempat ke tempat prostitusi, sudah melakukan sudah melakukan usaha sampai sana ternyata grebek Satpol PP rasido itu wis dosa. Sudah melakukan, sudah dapat pahala, sudah dapat dosa melakukan kejelekan. Sama dengan kejelekan-kejelekan yang lain seperti itu. Pun demikian juga amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sudah berazam, sudah bertekad bulat, seperti halnya orang yang mau hijrah, ternyata dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah tidak sampai tempatnya meninggal, maka dia dapat pahala hijrah. Berarti kan orang yang sudah melakukan, yang sudah berazam bertekad bulat dan dia disertai dengan usaha untuk melakukan, ini tetap mendapatkan pahala meskipun itu dadi orang. Jadi niat, kalau cuma sekedar niat itu kejelekan belum dihitung dosa. Ini ada pengecualian, kecuali di Mekah. Kalau jenengan berada di Mekah, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim.
Jadi barang siapa yang dia berniat untuk melakukan kejelekan di kota suci sana, maka Allah akan mengadab dia. Jadi ada ancamannya di dalam Al-Quran. Jadi jangan macam-macam istilahnya. Tapi itu khusus berlaku di sana, karena banyak di sana. Punek orang yang memang niatnya nggak baik di sana banyak. Pengen aku nek tekan kono jamaah haji tak penipu itu. Duit-duitnya untuk dam tak ambilnya ternyata dilarikan. Banyak seperti itu. Oknum-oknum di sana juga banyak. Nah, ini ada ancaman tersendiri. Dia cuma punya niat jelek di sana, dosa. Selain itu nggak ada masalah. Selain itu hitungannya itu tadi. Kalau seseorang berniat melakukan kebaikan, dia dapat pahala sempurna. Niatnya tadi dilakukan, berarti dapat pahala minimal 10 atau 700 atau sampai lipatan yang banyak. Dia berniat kejelekan, itu belum dihitung dosa. Kalau niatnya tadi diurungkan karena Allah, baru dia dapat pahala. Ini betul-betul. Kalau dia punya niat jelek tapi dia nggak jadi melakukannya karena Allah loh ya, itu baru dihitung pahala. Kalau dia meninggalkan bukan karena Allah, pengen melakukan perbuatan jelek tapi ternyata dia karena mungkin pengen ngerokok misalnya, udah patuk, lain sebagainya, tapi bukan karena Allah ya, dia nggak dapat pahala. Kalau dia meninggalkan karena Allah, dia dapat pahala. Kalau niat jelek tadi dikerjakan, baru dia dihitung kejelekan satu. Ini berarti menunjukkan timbangan antara kebaikan dan kejelekan itu jeglek dari awal. Settingannya wis rapodo. Sehingga hal ini menguntungkan bagi kita seharusnya. Kalau kita tahu hakikatnya seperti ini, berarti pumpung kesempatan kita ini masih luas, pumpung isi masih dapat umur. Allah berikan kesempatan kita umur yang ada ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini pumpung timbangannya imbang nih, coba diperbanyak lagi timbangan kebaikannya. Banyak melakukan kebaikan, ya sholat minimal kewajibannya dikerjakan, ditambah dengan ibadah sunnah. Itu kalau jenengan konsisten seperti itu, aman. Dan semakin sedikit maksiatan yang jenengan lakukan, maka jenengan bisa konsisten seperti itu, aman. Tapi kalau nggak seperti itu, bahaya itu nanti. Makanya mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, mumpung kita diberikan umur oleh Allah, manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Makanya Imam Bukhari membuat bab seperti ini, mengingat tentang akhirat, bagaimana perjalanan kita masih panjang, kita berusaha mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian bab berikutnya, babu mayutako min muhaqqaratid dzunub. Bab dihindarinya dosa-dosa yang diremehkan, muhaqqaratid dzunub. Jadi takut dari dosa-dosa yang diremehkan. Diremehkan ini bisa jadi karena dua sebab. Yang pertama, karena memang hakikat dosa itu dosa kecil. Bisa jadi dosa kecil, karena itu dosa kecil diremehkan. Ya mungkin memandang sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram, ini bisa dikatakan dosanya asalnya ini dosa kecil. Tapi kalau ini diremehkan terus, bisa berkumpul menjadi banyak. Ya, kita harus waspada. Kita takut dari dosa-dosa yang diremehkan seperti itu. Atau yang kedua, hakikatnya itu jane dosa gede. Sebenarnya dosa ini dosa besar, tapi karena ketidaktahuannya sehingga hal ini diremehkan. Seperti halnya ya syirik-syirik yang ada di sekitar kita. Jane sebenarnya dosa besar, tapi karena orang itu nggak ngerti, kurangnya ilmu sehingga diremehkan. Seperti halnya mempercayai tatoyur, percaya dengan ramalan-ramalan bulan baik, bulan buruk, begini ini jadi dosa ini dosa gede jadi. Syirik kecil itu termasuk dosa besar, meskipun namanya syirik kecil, karena syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya.
Makanya termasuk syirik kecil. Kalau syirik akbar sampai dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, itu syirik yang besar yang sampai dia keluar dari Islam. Kalau syirik kecil ini tingkatannya nggak sampai keluar dari Islam, tapi termasuk dosa besar. Nganggo jimat, percaya dengan seperti itu. Terus percaya dengan ramalan-ramalan. Dia nggak ridho dengan keputusan Allah, dia nggak ridho dengan takdir Allah. Ini termasuk dosa yang besar, tapi karena orang itu banyak nggak ngerti sehingga hal ini diremehkan. Hibah, namimah, ngerasani wong, ngadu domba, ini sebenarnya dosa besar, tapi karena orang itu nggak ngerti sehingga hal ini diremehkan. Makanya ini yang kita waspadai. Kita harus takut terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Sebenarnya ini dosa besar, tapi karena ketidaktahuan kita, kita menganggap seakan-akan ini dosa kecil sehingga dianggap biasa. Imam Bukhari membawa sebuah hadis. Beliau berkata, haddatsana Abdul Walid, haddatsana Mahdi an Ghailan an Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min sya'ar. Jadi Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang umurnya panjang. Beliau menjumpai orang-orang setelah beliau itu banyak melakukan sesuatu kesalahan yang besar. Beliau mengatakan, kalian ini loh melakukan sebuah perbuatan yang menurut kalian itu seperti halnya lebih ringan daripada rambut. Di mata kalian dosa-dosa tersebut bagi kalian lebih ringan daripada rambut. Padahal in kunna lanu'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Bagi kami dosa-dosa tersebut kalau kita hidup di zaman Nabi ini termasuk dosa-dosa besar yang sahabat takut untuk melakukannya. Tapi bagi kalian itu ringan. Berarti ini termasuk isyarat bahwasanya di zaman tersebut banyak orang itu melakukan dosa-dosa yang besar, tapi karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka, itu dianggap hal-hal yang ringan. Dan ini terjadi juga saat ini. Banyak sekali dosa-dosa yang sebenarnya itu dosa besar. Percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Itu termasuk syirik kecil dan itu termasuk dosa besar. Wah, nek bintangi Sagittarius ku ngene. Nek bintangi Virgo ki ngene. Pluto apa nek? Nek bintangi Leo ki ngene. Percaya diwaca terus dihayati, dipercaya pisan, masyaallah. Ini termasuk ketoke sepele tapi itu termasuk dosa besar. Banyak hal-hal seperti zaman sekarang ini. Termasuk yang kategori kesyirikan syirik kecil tadi. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ojo kok jangankan yang syirik kecil, yang syirik besar aja. Ini banyak orang yang nggak ngerti sehingga dianggap itu perbuatan sepele. Minta tolong kepada jin. Ini termasuk syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali fulan, wali ini, wali itu, minta. Ini termasuk dosa-dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam kalau membahayakan. Makanya ini hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Banyak sekali dosa-dosa yang itu hakikatnya besar, yang saking awamnya kita sehingga menganggap hal itu kecil, sehingga banyak dilakukan oleh orang. Sehingga jadi patokannya itu bukan berarti yang dilakukan oleh banyakan orang itu mesti apik, bukan. Jadi kita harus dengan ilmu seperti ini kita mencegah kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal ini menambah wawasan kita agar kita semakin berhati-hati dan semoga kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk memperbanyak timbangan amal kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.